Ibadah 1, saya akan bawakan dari ayat 1 sampai 4 saja. Kepada siapa bahasa roh berbicara. Sebelumnya saya akan undang sama-sama Anda bangkit berdiri. Kita akan baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Buka 1 Korintus 14 ayat 18. Kita akan baca dengan suara terbaik kita. Dalam hitungan ketiga 1 Korintus 14 ayat 18. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan siang ini. Biar Allah sendiri yang menjelaskan. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahami. Dan penuhi kami sekali lagi dengan roh-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami pulang dengan pengertian yang benar. Dan kami mengalami pribadi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Ayat 18 dikatakan, aku mengucap syukur. Ini siapa? Paulus. Paulus mengucap syukur kepada Allah bahwa dia berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari mereka semua. Konteksnya apa? Saya akan jelaskan nanti di ibadah 1 ini khususnya. Kenapa Paulus berkata-kata bahwa ada pembatasan harusnya dengan baik menggunakan bahasa roh. Tapi bukan hanya bahasa roh, tapi bernubuat. Ayat ini banyak dipakai untuk menolak bahasa roh. Ayat ini banyak dipakai untuk menyerang bahwa bahasa roh itu gak penting. Kita akan belajar sama-sama teks dan konteksnya. Oke? Dan Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Anda harus tahu dulu, siapa yang berbicara di sini. Siapa yang berbicara untuk menyarankan bahwa ibadah itu jangan cuma pakai bahasa roh. Ternyata bukan dari seseorang yang tidak berbahasa roh. Bukan dari seseorang juga yang benci bahasa roh. Tapi dari seseorang yang berbahasa roh. Lebih daripada mereka semua di kota Korintus. Jadi kalau kita mau dengar bijaksananya pesan, sesuatu pesan itu. Jangan dari orang yang tidak menyukai hal tersebut. Pasti dia akan membahas dari kacamatanya. Akan selalu timbul pesan-pesan yang sarkas, pesan-pesan yang mencela, yang memojokkan. Tapi pesan ini, kita memiliki keseimbangan dalam bahasa roh. Bahkan Paulus mengatakan, kita jangan cuma berbahasa roh. Itu dari seseorang yang mencintai bahasa roh. Yang menghidupi bahasa roh. Nah, dari orang seperti ini kita mesti dengar firman-Nya, kita mesti dengar perkataannya. Kenapa? Karena dia menghidupi, tapi dia juga menasihati. Dia tidak anti nubuat, justru dia mendorong supaya ibadah-ibadah dan orang-orang di Korintus juga melakukan atau beribadah dengan berkata-kata dengan bahasa yang bisa dimengerti. Tapi bahasa roh itu juga gak ditinggalkan. Kita bahas sama-sama ya. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Ayat 1 saya baca dulu. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Kita bahas ya ayat 1 dulu. Dikatakan di kalimat pertama apa? Kejarlah kasih itu. Kasih harus menjadi hal pertama yang kita miliki. Kasih haruslah menjadi pemandangan pertama, pemandangan depan. Bukanlah karunianya dulu, tapi kasihnya dulu. Ternyata yang terbesar di dalam kehidupan kekristenan bukan karunia, tapi kasih. Buat apa kita memiliki segala karunia yang Tuhan telah sediakan, tapi gak ada kasih? Di ayat yang lain dijelaskan, buat apa kita bisa melayani dengan berbagai macam karunia, tapi kita gak ada kasih, kayak tong kosong. Kita itu melayani, tapi dasarnya bukan mengasihi. Tapi pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan.
Dasarnya harus kasih dulu. Kenapa? Karena dengan kasih, Anda bisa siap menghadapi segala bentuk kemungkinan. Contoh, Anda melayani, Anda disalahpahami. Kalau dasarnya kasih, Anda akan tetap berjalan mengasihi orang yang salah paham dengan Anda. Tapi kalau dasarnya adalah kemampuan, dasarnya adalah karunia, dasarnya adalah suka melayani, ketahuilah, ketika ada sesuatu yang Anda nggak damba-dambakan, Anda nggak ekspektasikan, Anda nggak inginkan, itu menyerang Anda nggak akan siap. Aku udah bela-belain pelayanan kok, aku diginiin. Selama ini aku utamakan dia, kenapa dia balas aku seperti ini? Anda nggak terima, Anda balas balik. Kenapa? Karena dasarnya bukan kasih. Berapa kali Pastor Philip itu dipojokkan oleh media, oleh beberapa kalangan, dikatakan sesatlah gereja kita dan lain sebagainya. Dan Pastor Philip bilang, saya nggak perlu membuktikan diri apa-apa. Saya mengasihi mereka. Kenapa? Karena sebenarnya mereka juga berjuang atas nama Tuhannya. Mereka takut kalau saya salah, maka mereka berdiri, namun cara mereka kurang tepat. Pembelaan yang mereka naikkan itu loh, caranya nggak tepat. Mereka itu sebenarnya sama, dasarnya mengasihi Tuhan. Jadi kenapa saya membenci mereka? Kenapa Pastor Philip bisa bilang demikian? Karena kejarlah kasih. Kasih itu menjadi landasan dia ada hari ini. Karena dia tahu Yesus mengasihi dia dulu. Oleh karena itu dia dipanggil mengasihi Yesus. Dan mengasihi orang-orang yang perlu diselamatkan itu. Makanya saya bilang beberapa minggu yang lalu. Gereja kita gak boleh ikut-ikutan ya. Apa itu? Ketika ada sebuah kesalahan, kejatuhan, hamba Tuhan atau gereja. Kita gak boleh ikut-ikutan nimbrung. Untuk membahas kesalahan atau kejatuhannya. Dasarnya kita tuh kasih. Ada gereja yang jatuh sebenarnya, kita ikut jatuh. Ada gereja yang terluka atau hamba Tuhan yang salah, kita ikut gagal. Kenapa? Kita ini satu kesatuan tubuh Kristus, beda anggota aja. Kalau tangan sakit bukan kepala juga ikut sakit. Kalau kaki itu sakit bukan hati juga ikut sakit. Betul nggak? Kalau anak kita itu sakit, kita juga ikut nggak enak kan? Kita memandang harusnya gereja yang lain, setiap hamba-hamba Tuhan yang lain, sebagai saudara, sebagai orang yang sama dengan kita. Ya, baik jemaat GMS gak boleh salah di dalam menyikapi ini. Kasih haruslah menjadi landasan dasar kita bertumbuh, kita melayani. Amin. Tapi Paulus tidak berhenti di kejarlah kasih. Paulus bilang bahwa kita diminta untuk berusaha memperoleh karunia. Berarti kita harus mulai masuk ke dalam area fungsi dan tujuan. Karunia diberikan itu dengan fungsi dan tujuan. Jadi kita gak boleh berhenti, yang penting kan aku kasih, mengasihi. No, Tuhan memperlengkapi kita. Supaya kita ini berfungsi. Ada tujuan-tujuan Tuhan yang kita bisa kerjakan melalui karunia yang telah Allah sediakan. Amin. Dikatakan di sini, terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa? Ini loh yang saya bilang, ayat ini, perikop ini banyak dipakai untuk memberitakan bahwa, tuh lihat, bahasa roh itu enggak, Paulus saja bilang itu enggak penting, bernubuat lebih penting, apalagi ditekankan, terutama karunia untuk bernubuat. Kita harus tahu dulu teks dan konteksnya. Kenapa kok Paulus bilang seperti ini? Karena saat itu di Korintus, bahasa roh itu di-abuse. Pemakaian bahasa roh itu disalahgunakan, penekanannya kurang sehat, dan pemakaiannya nggak sesuai dengan tujuan. Jadi nggak baik, pemakaiannya itu tidak bijaksana. Bayangin, saya menasehati salah satu orang mungkin di sini. Kemudian saya berbahasa roh 1 jam sama dia, nasihatnya dalam bahasa manusia cuma 5 menit. Ya orang itu gak paham tentunya. Betul gak? Pada waktu kita mau kasih nasihat atau masukan, harusnya dengan bahasa yang dimengerti. Nah pemakaian dan penyalahgunaan, pemakaian yang salah dan penyalahgunaan bahasa roh, itu
kental terjadi di Korintus. Dan sebaliknya, mereka menganggap murah, remeh tentang nubuat. Nubuat itu gak dihargai. Bahasanya gini loh, hari itu nubuatan itu gak keren lah, gak cool. Yang didamba-dambakan semua orang tuh berlomba, aku bisa bahasa roh loh. Kemudian bahasa roh tuh kayak sebagai tolak ukur, dia diurapi atau enggak. Pemakaiannya itu kayak ditonjolkan. Kalau dia bisa bahasa roh, semakin banyak dia semakin rohani. Jadi penekanannya salah. Makanya muncullah nasihat Paulus. Bukan karena Paulus melarang berbahasa roh. Tapi di kota Korintus, pemakaian bahasa rohnya itu gak bijaksana. Paham ya? Backgroundnya kita mesti tahu dulu. Makanya kita gak boleh asal comot ayat. Oh kan gak boleh, loh kan boleh. Gak bisa. Kita harus tahu dulu. Di balik kalimat ini, waktu itu, di kota itu, kondisinya seperti apa. Oke, nubuatan diremehkan, gitu ya. Dan Paulus ngomong di ayat ini bukan untuk membandingkan dua karunia, mana yang lebih bagus. Karena jelas-jelas fungsinya beda. Oke, kita gak bisa bandingkan. Kaki dan tangan lebih penting mana Bapak Ibu? Gak bisa bandingkan. Sama-sama penting, sama-sama punya fungsi yang berbeda. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Apa? Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya bahas dulu. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Betul. Karena bahasa roh memang tidak pernah ditujukan pada orang. Tapi pada Allah. Berbicara kepada Bapa. Dan tidak perlu manusia memahaminya. Dan tidak heran kenapa bahasa roh tidak dapat dimengerti. Karena memang peruntukannya bukan untuk berbicara kepada sesama manusia. Tapi bahasa roh dipakai untuk kita membangun komunikasi kepada Tuhan. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang fungsinya. Apa sih untuk diri kita itu apa di ibadah 2. Oke? Jadi jangan salah dan mempermasalahkan serta berkata bahwa bahasa roh itu gak ada artinya. Mana bahasa roh itu gak ada artinya Pak? Tunggu dulu, dari sisi mana? Kalau dari sisi Tuhan yang mengerti bahasa itu, jelas bahasa itu ada artinya. Tapi dari sisi manusia yang mengucapkannya, karena disebut di sini adalah ini adalah bahasa rahasia, kita mengucapkan hal-hal yang rahasia, itu tidak bisa dipahami oleh sesama manusia. Contohnya, bahasa rahasia atau hal-hal rahasia apa yang kita bisa ucapkan melalui bahasa roh. Yang pasti adalah kita berdoa untuk masa depan kita. Karena masa depan manusia itu gak bisa kita ketahui secara logika. Makanya kita berbahasa roh kepada Tuhan. Sedang minta Tuhan, tolong aku untuk sesuatu yang aku gak tahu di depan itu. Tuhan belum singkapkan bahkan. Aku berdoa untuk Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya yang aku gak tahu. Dan itu bisa pakai bahasa roh. Apalagi tentang seseorang. Kita berdoa untuk orang tua kita. Coba Anda berdoa syafaat untuk orang yang Anda kasihi. Gak mungkin sampai 1 jam. Kata-kata Anda sudah ulang-ulang. Tuhan aku berdoa untuk mama Tuhan supaya mama kenal Tuhan. Hati mama dilembutkan. Coba 1 jam Anda berdoa untuk mama. Untuk papa. Anda gak akan bisa mengeluarkan kosakata atau kalimat-kalimat baru. Cenderung akan mengulang. Kenapa? Karena ini terbatas. Kita hanya bisa menyebutkan sesuatu yang kita ketahui. Contoh, kita tahu mama itu kelemahannya di mana. Kita tahu mama hari ini kondisinya seperti apa. Kita mendoakan yang kita tahu. Dan sangat terbatas. Oleh karena itu kita perlu berbahasa roh. Supaya doa-doa kita itu juga bisa mendoakan sesuatu yang kita gak ketahui tentang mama atau papa kita. Loh banyak loh. Firman Allah mencatat siapa yang tahu ke dalam hati manusia. Selain Tuhan dan manusia itu sendiri.
Kadang manusia itu gak mengenali dirinya juga. Makanya kita perlu ngomong sama Tuhan, pencipta yang mengetahui orang tersebut. Kita berdoa dengan bahasa roh itu, supaya Tuhan melakukan apa yang bahkan tidak terjangkau oleh pikiran dan doa-doa kita. Saya berdoa berbahasa roh untuk papa mama saya. Saya berdoa sejak saya bertobat tahun 2004. Saya berdoa bertahun-tahun sampai akhirnya tahun 2007. 2006 atau 2007 saya lupa, kurang lebih 2 tahun. Saya berbahasa roh, saya berdoa pakai bahasa manusia juga tentunya, tapi juga pakai bahasa roh. Sampai satu titik, satu malam, saya disingkapkan sesuatu tentang orang tua saya. Bahwa di masa lalu mereka punya perjanjian-perjanjian dengan kuasa-kuasa gelap. Yang saya sebagai anak tidak pernah tahu, karena itu dilakukan jauh sebelum saya dewasa, bahkan sebelum saya lahir, oleh papa mama dengan papanya papa, jadi engkong saya. Saya nggak tahu. Engkong saya sudah meninggal 1 tahun sebelum saya lahir. Saya nggak tahu apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Tapi Tuhan bisa menyingkapkan loh. Dan tiba-tiba suatu ketika waktu saya saat teduh malam, Tuhan singkapkan, papamu simpan ini, simpan ini, simpan ini. Papamu punya perjanjian dengan ini, dan ini belum selesai. Dijelaskan satu-satu. Saya telepon, saya tanya sama papa, tentunya dengan sopan. Saya tanya, baik-baik, Pak, papa dulu pernah melakukan ini ya. Terus kemudian dengan engkong pernah simpan ini. Dan itu sampai hari ini masih ada di sini. Yang ini masih di sini. Dan papa melakukan, saya sebut satu-satu. Saya nggak tahu apa yang saya ucapkan, itu benar atau salah. Tapi saya dapat itu dengan sangat jelas, saya katakan, tahukah? Papa saya cuma keluar satu kalimat tanya dan bilang seperti ini. Dari mana dan bagaimana kamu tahu? Karena apa yang rahasia, saya bicarakan dengan Tuhan. Dan Tuhan menyingkapkan itu untuk menyelamatkan orang tua saya dari setiap hutang yang dia belum selesaikan. Hutang perjanjian itu harus diputus. Supaya sepenuhnya orang tua saya jadi milik Kristus. Lihat ya, bahasa rahasia ini powerful sekali. Kenapa kita menolak dibekali dan dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh? Padahal fungsinya banyak sekali. Oke? Jadi bahasa roh itu mendoakan apa yang kita tidak tahu per hari ini. Sampai saat ini kita gak ketahui pun, kita bisa berdoa pakai itu. Ingat ya, kalau kita doa pakai bahasa manusia, kita mendoakan apa yang kita tahu, apa yang kita sadari. Tapi kita berdoa dengan bahasa roh, kita bisa berdoa untuk apa yang kita tidak tahu, belum tahu, dan bahkan apa yang kita tidak sadari. Kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Kata nubuat di kalimat ini beda dengan hari-hari ini yang sedang terjadi. Kebanyakan hari ini yang sedang terjadi. Apa itu? Seperti inspiring preaching. Khotbah-khotbah yang menginspirasi. Banyak hari ini isi-isi firman Tuhan yang sudah luntur arti firman Tuhan. Kenapa? Karena beberapa orang memilih mengkhotbahkan sesuatu yang kelihatannya banyak manusia butuhkan. Manusia nanti-nantikan. Makanya kalau Anda lihat, beberapa influencer, termasuk hamba Tuhan, yang kata-katanya itu bisa menjawab, yang kata-katanya bisa pas sesuai kebutuhan, itu diminati. Saya nggak bilang bahwa kalau nggak pas itu harus diminati. Berarti kalau gitu kita jadi pengkhotbah yang selalu kata-katanya selalu nggak pas aja, bukan. Tapi tahu nggak, inspiring preaching itu sudah merebak di mana-mana. Jadi memilih untuk mengkhotbahkan supaya bisa menginspirasi.
Padahal tujuan khotbah bukan hanya bisa menginspirasi loh, tapi juga bisa mengubah. Karena pedang dikatakan seperti apa? Firman dikatakan seperti pedang bermata dua. Yang betul-betul bisa memisahkan. Ketika orang pulang itu dia tahu apa yang saya perlu lakukan. Keputusan-keputusan yang benar. Mereka berani meninggalkan hal-hal yang salah. Punya keberanian karena firman telah di tangan dan dia mempraktekkan. Dan nubuat di sini bukanlah seperti yang zaman ini. Khotbah-khotbah yang menginspirasi. Tapi betul-betul dari kata aslinya yaitu nubuatan atau profesi. Khotbah-khotbah yang berasal dari kebenaran, kemudian ketika seseorang mengatakan sesuatu itu bentuknya adalah profesi atau pernyataan-pernyataan Tuhan. Makanya gereja kita itu berkomitmen, kita berdoa bersama-sama supaya setiap hal yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhannya di mimbar itu bukan karena unsur kepentingan. Gak boleh ditunggangi oleh unsur kepentingan, tapi murni firman Tuhan. Satu ketika saya lihat Pastor Philip berkhotbah, gak sering kayak gini, tapi ada satu kali, dua kali, saya lihat ketika dia berkhotbah tiba-tiba tidak ada kata-kata lagi yang Roh Kudus taruh dalam hatinya. Dia minta ibadah selesai. Kenapa? Kayak dia berkata, loh kalau memang sudah tidak mau dilanjutkan, tidak ada kata-kata lagi, kenapa saya harus mengatakan sesuatu yang seakan-akan itu dari saya? Hanya karena sekedar pengen waktunya supaya pas, kemudian saya kelihatannya khotbahnya panjang, kemudian saya habiskan kata-katanya. Kalau memang Roh Kudus tidak berkata lagi di dalam area atau di dalam poin tersebut, ya saya akan selesai. Saya akan lanjut. Nah, kami rindu setiap kami ini terus bergerak dengan cara demikian. Murni dari apa yang Tuhan mau, bukan dari apa yang kita mau. Nubuatan tetap harus jadi nubuatan yang murni. Bukanlah sesuatu seperti yang dibutuhkan, kemudian kita menyesuaikan. Kemudian kita berusaha menjawab khotbah yang hanya sekedar ingin menginspirasi banyak orang. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Karena orang berbahasa roh adalah bicara pada Allah, tujuan akhirnya adalah membangun hidupnya, membangun dirinya. Makanya saya bilang bahwa kita ini perlu membangun diri kita. Salah satunya adalah dengan setiap hari kita memiliki jam-jam pribadi dengan Tuhan. Berbahasa roh salah satunya. Itu akan membangun diri kita. Itu akan menguatkan diri kita. Kenapa ada orang-orang Kristen yang kuat? Karena dia setia membangun dirinya di hadapan Tuhan. Dengan cara berbahasa roh. Pernah gak Anda dengar? Pastor Philip itu setiap hari bangun pagi. Dia berbahasa roh 40 menit loh. Sebelum dia melakukan segala sesuatunya. Bukan masalah kebiasaan. Memang sudah menjadi kebiasaan. Tapi dia tahu. Dengan dia berbahasa roh. Dia bergaul dulu dengan Tuhan. Dia itu sedang membangun dirinya. Yang kedua, dia sedang menyiapkan dirinya untuk bisa menjalani hari itu dengan Tuhan. Ada yang tahu hari ini akan terjadi apa dalam hidup kita? Gak ada yang tahu. Bagaimana kita bisa siap kalau kita gak tahu? Yaitu dari awal, dari pagi kita melibatkan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan dulu. Supaya Tuhan berjalan di depan kita, menuntun dan menyelesaikan segala sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan terutama membangun diri kita. Bapak Ibu, saya itu rasakan bedanya. Ketika saya berbahasa roh dan saya tidak berbahasa roh. Saya pernah beberapa kali disadarkan oleh Tuhan. Kan saya berbahasa roh dulu sempat tanya, apa ya gunanya berbahasa roh? Saya sudah dapat bahasa roh, saya pakai itu bertahun-tahun, tapi saya tanya, apa ya gunanya? Yang lain juga tetap bisa beribadah,
Saya juga beribadah, tapi kok saya senantiasa berbahasa roh, dia malas-malesan. Bedanya apa? Satu ketika saya ketemu di satu kafe, ada satu orang janjian sama saya konseling tentang kehidupannya. Dia datang sudah nangis, dia sudah kayak gak bisa ngomong lagi, cuma nangis. Saya tunggu sampai dia tenang, akhirnya dia menceritakan masalahnya. Ternyata masalahnya cukup pelik, masalahnya cukup sulit. Di dalam kondisi dia menceritakan itu, saya cuma komitmen satu, saya gak mau bingung bagaimana cara penyelesaiannya. Saya cuma bilang, Roh Kudus, tolong orang ini. Ketika dia selesai ngomong, saya keluarkan kata-kata saya begitu saja. Saya gak mau mikir terlalu dalam. Hikmat saya pakai pengetahuan pengalaman saya cuma ngomong. Satu kali saya ngomong, cuma 10-15 menit, orang ini langsung bilang gini, Go, aku dapat sesuatu. Thank you. Aku rasa masalahku bisa diselesaikan. Thank you ya. Saya itu loh belum selesai ngomong Bapak Ibu. Karena baru 15 menit saya kasih wejangan ke dia. Saya rasa karena masalahnya susah, sampai nangisnya segitunya, ini paling butuh waktu 1 jam lah ya. Waktu 15 menit saya menghela nafas dulu. Dia bilang, oke Go, aku rasa aku tahu apa yang harus aku lakukan setelah ini. Thank you ya, doakan aku. Saya bahasa Jawa saya cuma bilang gini, mek ngene tok ta. Tahu maksudnya? Cuman gini aja kah? Cuman segini aja dah selesai. Lu sudah selesai. Aneh ya. Pendeta kan harusnya lebih cepat selesai lebih baik ya. Dokter itu kalau pasiennya cepat sembuh harusnya lebih senang ya. Tapi kalau sembuhnya lebih cepat kadang bingung. Lu kok bisa lebih cepat sembuh? Betul gak? Saya bingung. Dia pulang dengan semangat. Terus bilang, thank you ya Go ya. Thank you Go. Waktu saya pulang saya tuh masih bingung. Aku ngomong apa sih? Tapi ketika saya perjalanan pulang, saya jalan kaki untuk ke kendaraan saya itu. Tiba-tiba di dalam hati saya menjelaskan. Karena kamu bergaul dengan aku. Kamu mengucapkan doa-doa yang rahasia yang kamu gak tahu. Kamu juga gak tahu masalah orang ini. Tapi aku sudah tahu lebih dulu masalah orang ini. Aku sudah tahu apa yang dia akan ucapkan kepadamu. Aku sudah bekerja lebih dulu di dalam hidupmu dan dalam hidup orang itu. Sehingga ketika dia cerita, yang bekerja itu aku. Itu loh. Makanya bergaul dengan Tuhan itu sangat enak. Berbahasa roh itu banyak gunanya untuk membangun diri kita. Karena itu di ibadah Mawar Syaron di GMS selalu ada tempat atau ruang untuk personal dengan Tuhan. Coba Anda perhatikan. Setiap kali kita worship, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, selalu ada bagian yang namanya open worship. Di mana kita akan menyanyi dengan atau menyembah dengan di dalam roh. WL akan memimpin. Satu waktu tidak pakai lagunya, tapi dia kasih kode seperti ini. Ini bukan kode tanpa makna Bapak Ibu. Ini kode dikasih ke WL untuk mereka bisa interlude, mereka bisa mainkan musiknya. Tapi di saat itu tidak menyanyikan lagu yang sudah disiapkan. Tetapi mereka menyanyikan lagu-lagu baru. Menyembah di dalam roh, membebaskan roh mereka untuk menyembah. Kenapa? Karena di dalam ibadah kita harus selalu kasih ruang untuk setiap orang punya jalur langsung dan jalur khusus dengan Tuhan. Dan itu akan ada di titik klimaks mereka beribadah. Anda dikasih jalur khusus untuk Anda langsung bersekutu dengan Tuhan, tidak mengandalkan WL-nya. Ketika WL kasih kode seperti ini, dan itu momen adalah momen open worship, di mana setiap orang bisa berbahasa roh, menyembah Tuhan dengan bahasa-bahasa baru. Di situ sebenarnya gereja kasih kesempatan untuk setiap jemaat itu punya jalur khusus kepada Tuhan. Dan ini gak apa-apa. Kenapa saya bilang gak apa-apa? Karena open worship itu, yang menyembah dalam roh itu, tidak menjadi mayoritas dalam keseluruhan rangkaian ibadah. Anda coba lihat.
Hanya berapa menit WL melakukan itu. Tidak dari awal sampai akhir nyembahnya cuma bahasa roh kan. Gitu. Saya akan jelaskan nanti di ibadah kedua. Bahasa roh itu penting. Tapi kalau cuma bahasa roh saja, itu juga nggak membangun orang lain. Makanya di ibadah, porsi setiap bagian mesti sehat, mesti seimbang. Dijelaskan dengan nubuatan, nanti saya akan jelaskan bagaimana praise and worship melakukan bagiannya. Bagaimana firman menjadi jawaban. Tapi jangan dihilangkan porsi yang sedikit ini, yang open worship tadi itu. Kenapa? Karena itu waktunya untuk setiap orang akan mengalami Tuhan di titik klimaksnya. Langsung punya jalur khusus membangun dirinya di hadapan Tuhan. Makanya GMS berkomitmen sampai selama-lamanya. GMS tidak boleh berubah. Tetap ada bahasa roh di tengah-tengah ibadah. Jangan dihilangkan. Karena itu adalah momen setiap orang akan langsung sama Tuhannya. Makanya Philip berketetapan, berkomitmen. Semua ibadah GMS tidak menghilangkan yang satu ini. Apa itu? Berbahasa roh di dalam ibadah. Amin. Nah kita gak boleh asal comot ayat. Oh gak boleh kok dipakai. Jelas firman Tuhan Paulus bilang jangan dipakai di ibadah. Lihat konteksnya. Kita pun dari awal sampai akhir tidak hanya berbahasa roh. Ada firman, ada praise and worship dengan kalimat yang Anda pahami. Tapi ada open worship. Ada bahasa roh yang dipakai. Kita jangan hilangkan itu. Karena justru itu yang personal antara umat Tuhan dengan Tuhan. Jadi mulai paham ya. Oke? Jadi kalau Anda tanya, kenapa sih di gerejamu itu ada bahasa roh kalau ibadah? Anda harus jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk bisa jelaskan. Bukan debat. Tapi kalau ada orang tanya, jawablah dengan kasih. Ya. Karena itu adalah waktu terbaik untuk setiap orang akan langsung dengan Tuhannya. Dan I love it. Dan saya menyukai itu. Karena ada waktu yang saya gak perlu mikir lagu. Kadang saya gak tahu lagunya. Saya cuma bisa menyembah. Saya bebaskan, saya berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu indah. Oke? Amin. Dan di ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan bahas ya. Memang betul kok. Bahasa roh itu ada dalam ibadah, tapi kita gak mendominasi ibadah. Oke? Sedangkan bernubuat itu fokusnya untuk membangun orang lain. Sekali lagi, ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi ketika Anda berbahasa roh, Anda sedang membangun kerohanian Anda. Anda ingin bertumbuh, Anda ingin terus dibangun, berbahasa roh. Karena akan membangun rohmu, membangun hidupmu jauh lebih kuat. Jauh lebih settle untuk ikut Tuhan. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalimat ini saya tutup, saya akan lanjutkan di ibadah kedua. Namun, saya akan jelaskan beberapa ayat lagi. Buka dengan saya Kisah 1, ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Coba bandingkan dengan Markus 16. Ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka apa? Akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dua ayat ini menggambarkan bahwa Roh Kudus memang dijanjikan dan dicurahkan. Di Kisah Rasul 1 jelas dikatakan, Roh Allah itu diperuntukkan untuk kita. Dan kita akan menerima kuasa ketika Roh Allah itu turun atas kita. Dan kita akan berbicara dalam bahasa baru. Ini bukan hanya kejadian ketika rasul-rasul menanti-nantikan. Sampai hari ini. Sebelum Yesus datang kedua kali di muka bumi ini. Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan yang akan menyertai orang-orang percaya. Betapa kita kehilangan berkat yang paling besar yang Tuhan telah sediakan. Yaitu kita hidup berjalan dengan Roh Kudus kalau kita menolaknya.
Ilustrasinya gini, kalau dalam sebuah gedung, dulu Anda naik tangga, tiba-tiba gedung itu bangun ada liftnya. Anda dipermudah supaya Anda lebih cepat naik ke lantai atas. Anda menolak nggak? Misalnya nih, kantor Anda di lantai 15. Udah biasa aku naik tangga Pak, gak apa-apa. Kalau saya Bapak Ibu, walaupun lantai kantor saya lantai 12 lebih rendah dari Anda, saya akan tetap milih naik lift. Kenapa? Kalau disediakan fasilitas, kenapa saya nggak pakai? Betul nggak? Nanti kalau di gereja yang baru, bukan yang transisi ya, yang baru nanti akan ada lift dan eskalator. Orang kayak gini nggak akan mau pakai, tak tangga aja, gak apa-apa, kayaknya cuma 2 lantai. Iya kan? Supaya sehat. Tapi kalau 15 lantai, bukan sehat lagi, sampai ibadah Anda udah pingsan. Jadi judulnya hari itu bukan pergi beribadah, olahraga panjat tangga gereja. Karena sampai 15 lantai. Kalau saya nggak mau, kenapa? Kalau saya bisa cepat dan kasih fasilitas dipercepat, kenapa saya pilih yang lama dan mempersulit? Sama. Kalau Roh Kudus itu diberikan atas kita, supaya kita itu mengalami sebuah percepatan di dalam kerohanian kita, di dalam pertumbuhan kita. Kenapa kita menolak dan kita pilih lambat? Ayat terakhir ya, saya akan selesai. Yohanes pasal yang ke-7. Ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah, garis bawah ini, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Saya ulang, yang dimaksud oleh Yesus adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh kita yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini kitab Yohanes, Yesus belum naik ke surga. Dan ketika Yesus naik ke surga, roh itu, yaitu Roh Kudus itu dicurahkan dan dikatakan, barang siapa haus, dia akan menerimanya. Barang siapa percaya, dia akan menerimanya. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah kasih, Tuhan juga memberikan roh kepada barang siapa meminta. Tuhan gak kasih kalajengking, Tuhan gak kasih batu pada yang minta roti. Tuhan betul-betul kasih yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, ketuklah, carilah, maka kau akan mendapat, pintu akan dibukakan, kau akan menerima. Maka lakukanlah bagian Anda, yaitu memintanya. Hauslah, laparlah, rindukanlah, maka dia akan menghampiri dan memenuhimu. Bapak Ibu, saya gak bisa ajarkan Anda berbahasa roh seperti apa. Karena bahasa roh itu karunia atau glosolalia, tidak bisa diajarkan. Tapi ada sesuatu yang bisa saya ajarkan, saya bisa ajari Anda untuk meminta. Saya bisa mengajari Anda untuk beriman, untuk memperolehnya. Belajar untuk keluar dari zona nyaman Anda. Udah gini aja udah gak apa-apa Pak, saya juga tetap jadi orang Kristen. No. Belajarlah, beranilah untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Seperti Petrus melangkah keluar dari perahunya dan ternyata dia bisa berjalan di atas air. Saya kira dulu saya gak akan pernah bisa dipenuhi Roh Kudus. Karena sepanjang saya Kristen dari kecil, saya gak pernah dapat baptisan Roh Kudus. Ketika saya melihat teman-teman saya semua dipenuhi Roh Kudus, saya satu-satunya yang cuma menonton di ibadah. Tapi diam-diam saya pulang berbulan-bulan, saya berdoa sama Tuhan, saya menanti-nantikan. Saya pengen, saya rindu, saya mau Tuhan kayak gitu. Aku gak tahu itu tentang apa, tapi yang aku tahu, ketika teman-temanku semua menyembah dengan berbahasa roh, aku bisa melihat mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Mereka dilawat, mereka dipenuhi kasih Tuhan. Mereka bertumbuh. Aku mau seperti itu. Dan tahukah Bapak Ibu, tanpa ada orang yang tumpang tangan ke kepala saya langsung. Suatu ibadah, ada hamba Tuhan tanya sama kami, jemaat. Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh? Siapa yang mau?
Karena banyak orang saya nggak bisa dijangkau oleh pembicaranya. Saya cuma berdiri menantikan. Saya maju pun sudah di area belakang, saya nggak bisa maju ke depan. Saya cuma gini, nggak ada yang tumbang tangan karena terlalu banyak. Tiba-tiba saya itu jatuh. Saya berbahasa roh. Bukan jatuhnya Bapak Ibu. Tapi saya tahu, saya itu nangis berjam-jam. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Tuhan menjawab setiap mereka yang haus. Karena Dia berkata bahwa itu janji. Dan janji pasti dikenapi. Amin.